Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan di rumah udah datang, udah mampir di channel Ngobor ini, Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung hari ini seperti biasanya. Bro Ayung mau cerita, mau curhat juga, mau apapun lah pokoknya. Intinya yang masih bau-bau horor yang sebenarnya nggak horor-horor banget ya. Benar. Kayak gitu yang biasa aja sebenarnya gitu. Iya. Dan ya gue di sini cuman ngebukain acara sama kadang suka motong-motong omongannya Bro Ayung gitu. Dan ini ada sponsor, pesan dari sponsor. Ininya jangan iri, jangan dengki. Siapa yang rugi kita sendiri katanya kayak gitu. Udah gitu aja. Jargon apa? Bukan, nggak tahu tiba-tiba pengen ngomong itu aja gitu. Oh, gitu. Jadi kayak gitu. Siapapun buat, siapapun ya termasuk buat gue juga kayak gitu. Jangan iri, jangan rugi. Jangan iri, jangan dengki. Siapa yang rugi kita sendiri katanya kayak gitu. Jadi penyakit hati begitu ya. Betul. Yaudah Bro Ayung, hari ini lo mau cerita apaan? Lo mau buka dulu biasanya. Oke, kawan-kawan, seperti biasa saya mau nyapa biasanya kan kayak gitu kan. Jadi ganti apa ya? Oh, ganti nanti. Nanti ngarang. Enggak. Itu ciri khas. Enggak boleh. Aku buka dulu ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini Amin. Kembali aku mau cerita. Tadinya tak rencanain mau ngomong gue, tapi tetap nggak pantas. Nggak bisa ya? Udahlah. Ya udah aku aja lah. Ini sebuah kisah lagi Bi. Itu datangnya dari Mas saja, Mas Maman Bi. Karena belum terlalu tua sih. Itu nama aslinya Hilman biasanya. Ya bisa atau Hilman, Dirman gitu. Abdurrahman, Salman gitu, apapun lah. Yang ada mannya ya. Ya, dia itu usianya sekitar 42 tahun dan dia memiliki 2 orang anak. Juga ada seorang istri yang sangat sabar. Yang kesabarannya itu nggak mau tak ceritain. Yang pasti dia itu udah berusaha berapa bulan terakhir untuk menjadi diri yang baru, untuk membuang masa lalunya, cara berpikirnya dan yang lain-lain. Artinya memang Maman itu terlahir sebagai anak tunggal Bi. Nah, dalam keluarga yang cukup agamis dan bahkan sejak kecil dari usia 6 tahun sampai dia itu 21 tahun udah dititipin di salah satu pesantren terkemuka lah di Jawa Timur sana. Gitu. Tapi ya karena pembawaannya dia itu yang keras, tegas, walaupun dia aku nggak bilang dia punya 2 kepribadian gitu, tapi sisi lain dia bisa jadi seorang yang sangat penyayang, eman sama orang lain. Tapi kalau melihat sesuatu yang nggak pas, yang nggak sesuai, terus nyakitin orang lain, nggak dimanapun tempatnya, terutama sama keluarga, itu dia selalu gitu, maksudnya selalu nentang, selalu berusaha buat ngelurusin. Nah, bagi keluarga yang kayak gitu itu yang seneng gitu kan, bagus, tegas. Tapi yang lain ya malah nyinyir, alah senengnya ngurusin urusan orang, kayak gitu, masih muda, kemelitak apa gimana kayak gitu Bi. Nah, itu sambungannya nanti pada suatu ketika dia seperti hari-hari yang lain, seperti rutinitas tiap tahun gitu. Kayak lagu lu. Seperti hari kemarin. Hari kemarin ya, bukan hari yang lain ya. Itu kok inget? Ingat lah. Oh iya. Nah, itu bukan salah satu ya sudahlah, masa lalu. Nah, ini seperti rutinitas biasa itu kan, ini saat Lebaran Syawal gitu. Ada silaturahmi ke tetangga dan terutama ke saudara-saudara. Meskipun waktu itu bapaknya Maman itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tapi tradisi buat ke rumah saudara tetap dilanjutin sama jalan. Maman. Nah, ini waktunya ke tempat uanya. Memang sih kurang seneng, dia kurang srek kalau ke rumah uanya. Soalnya itu kakaknya bapaknya srek itu kalau datang udah pasti banyak nyinyirnya Bi, daripada seneng di kita silaturahmi ke sana, itu dia malah banyak nyinyirnya daripada senengnya begitu. Makanya ya rada enggan, cuman ya mau gimana lagi, emang sebuah keharusan biar nggak putus silaturahim begitu.
Nah, itu juga kesempatan buat ketemu uanya karena uanya banyak kan di Jakarta dan pulangnya setahun sekali. Itu dia datang ke sana dan tanpa disangka memang kehadirannya biasanya nggak ditungguin, udah ditungguin sama uanya. Ditungguin. Ditungguin. Oh. Biasa ada keris nyangkut. Oh iya. Nah, Ntar itu gue kasih magnet ya. Iya. Iya benar, Bi. Nah itu udah ditungguin sama uanya. Kok uanya biasanya dia itu sejeles-jelesnya nggak suka-sukanya sama si Maman, tetapi ya salaman namanya Lebaran. Kok ini nggak salaman, masuk langsung kayak gitu, Bi. Dia masuk langsung disuruh masuk, tapi Maman ada yang ketangkep di mata kanannya itu di depan kan ada tembok yang agak nyudut begitu, ada bunga kemuning begitu. Itu kayak ada yang numpuk hitam tapi ban mobil bukan, ular lah udah. Ban motor bukan, biar lagi dramatis. Oh, dramatis iya. Iya biar lebih dramatis. Itu iya, sorry. Ya, ini kan seolah-olah dia bukan. Kalau kita mah udah pasti tahu ya kan. Nah, enggak, gue belum tahu kan, belum cerita. Biasanya kan kamu duluin. Nah, terus. Ini kok apa hitam-hitam ngumbuk di situ di belakangnya pot gitu. Itu kan lampunya lamaran biasa. Kayak gerak tapi kok tak lihat rada geser begitu. Tapi bukan ban ini pasti. Bodo amat, dia masuk langsung disuruh duduk gitu. Itu di luar ruangan atau di teras atau di ruang tamu? Tadi di luar, di teras ya. Nah ini langsung didudukin di ruang tamu. Ternyata di sana udah ada awalnya yang perempuan sama namanya Handi. Walaupun dia ketemu main ke sana itu tiap Lebaran ketemu uanya, tapi di hari-hari yang lain kalau ada senggang karena seumuran sama Handi, masih ketemu ya. Main sepupu begitu. Udah ada 2 orang itu duduk, dia bilang. Siapa yang bilang? Uanya. Loh kok aku... Ini yang laki-laki berarti. Iya, kok ini orang kayaknya marah begitu kan. Akhirnya dia, ya Wak duduk Wak. Kenapa Wak? Udah diem. Gak usah kelamaan, orang usah kesuwen. Balikin kata dia begitu. Balikin, udah jangan kelamaan. Udah balikin. Jadi kok balikin apanya? Kok dia sambil marah-marah? Wah, aku sambil marah-marah. Biasanya ya salaman gak apa-apa guys gitu kan. Itu pasti Uanya itu slanker gue yakin. Balikin. Bahaya itu ya. Ngomong lagi. Aduh, harus pakai kata-kata yang tidak ada di lagu, tidak ada di sebuah film. Bala kena gitu harusnya pakai bahasa Tegalnya tuh dikelarin lu. Bala kena cepet. Bala kena cak kesuwen. Cak kesuwen dia. Nah, itu kan kembaliin jangan kelamaan. Dia mikir balikin apa sebelum jawab lebih. Balikin apa? Mau aku pinjam apa? Aku nggak pernah pinjam. Ada juga kalau ada rezeki aku mecingin. Ada ngasih ke ke saudaraku gitu kan. Tapi kok ini marah-marah. Akhirnya dia bilang, Wak balikin apa? Aku nggak ngerti maksudnya. Terus saudaranya itu si Andi, Pak jangan begitu. Udah menang kalau orang ngerti apa-apa digituin. Kamu itu nggak ngerti apa-apa, masih kecil digituin. Padahal mah udah mau 25 tahun semua sih waktu itu ya kan. Dan terus dia bilang gini mamanya, Wak tolong jelasin, aku nggak ngerti kenapa aku disuruh balikin. Udah pasti kamu, nggak ada yang lain, pasti yang ngambil kamu itu katanya sering wirawiri ke sini. Iya aku sering, ya kan saudara. Nggak ada saudara-saudara begitu digituin. Udah balikin, dari dulu bapakmu juga begitu digituin. Nah aku balikin apa Wak? Aku mau silaturahim, ini hari Lebaran. Ya agak telat memang, tapi kan aku sibuk ke rumah Wak lagi, saudaranya ibu, baru sempat ke sini. Kok aku langsung dituduh begini, ada masalah apa? Keris kata dia begitu. Jadi kerisnya balikin, udah pasti kamu yang ngerti barang-barang kayak gitu, yang seneng kayak gitu tuh kamu, pasti kamu. Maksudnya saya dituduh ngambil keris. Keris apa? Keris turun-temurun keluarga digituin. Malah jadi buat Maman, berarti yang megang ini. Catatannya keris itu memang turun-temurun dianggap pusaka keluarga. Tapi kalau misalnya orang tua ini meninggal, jatuhnya harus ke anak tertua. Catatannya si uanya itu bukan anak tertua, ya anak ketiga atau keempat begitu. Anak yang tertuanya? Tertuanya masih ada. Oh masih ada. Uaknya yang lain iya, gitu. Iya, bukan haknya tadi, uak yang tadi. Nah dia bilang begini,
Itu yang ngalang-ngalangin, yang pengen serakah itu bapakmu yang pengen ngambil keris itu. Dia pengen milikin keris itu. Ya mungkin dianggap ada nilai histori atau ada nilai apa jualnya tinggi atau bisa mendatangkan kemaslahatan, nggak tahu menurut mereka kan. Akhirnya Maman bilang gini, Wak, sorry Wak, nggak, jangan diginiin Bi. Gini ya pasti gini. Wak, sorry Wak, silakan aku dimaki-maki, tapi tolong jangan bawa-bawa almarhum, jangan bawa-bawa bapak, apalagi bapak dituduh begitu. Insya Allah saya nyaksiin beliau orang soleh. Soleh itu kata kamu soleh. Haji macam apa kayak gitu. Itu Handi, saudaranya langsung ikut campur. Pak, udah Pak, yang serakah itu bapak, bukan milik begitu. Handinya tuh ngebelain. Yang serakah itu bapak, bukan milik kaji, digituin. Udah kamu diam, udah nggak bisa, Mas. Bilang kan, pertanyaannya Mas kan. Mas, enggak, bapak aja yang serakah, itu kan bukan haknya bapak. Wah, haji itu malah larang bapak buat kayak gitu, jangan serakah. Akhirnya mereka jadi berantem sendiri, bapak sama anak. Di sininya Maman berpikir, akhirnya dia ada bilang kata-kata begini, orang serakah begitu makannya matinya susah. Itu kan matinya begitu kan susah kan, nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Ini lagi bertengkar begini. Oh, berarti bapakku apa mau meluruskan menentang uangnya, berarti penyakit ini bisa jadi yang bikin uangnya sendiri. Akhirnya dia ngomong, jadi bapak, Wak, sampean yang nganuin bapak. Dia nggak ngomong langsung, yang nganuin bapak. Mau apa kamu? Digituin. Langsung kan ya, yang tadi dibilang, dia kalau lagi tegas-tegas, berdiri langsung gebrak meja. Maman langsung bilang begini, oh kayak gitu caranya, kita udah berusaha baik. Wak, begitu Wak, nuduh saya begitu, saya nggak pernah ngambil apapun, bahkan yang namanya pusaka itu aku tahu tapi nggak pernah lihat, nggak pernah mikirin. Itu dia gebrak meja lagi. Cuman yang aneh buat Handi, ketika gebrak meja dia berdiri, itu kan malam, lampu terang Bi, itu kayak mati lampu, kayak gitu Bi. Mungkin mereka penggiat mistik atau apa ya, tapi kata si Maman, di belakangnya uangnya itu seolah ada sesuatu yang backup tapi energinya gede tapi nggak kelihatan. Tapi dia kayak langsung matanya merah nunjuk, pokoknya balikin sekarang digituin. Harusnya begitu. Itu apa? Ya. Balikin sekarang. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Iya, benar juga. Tahun berapa nanti kayak tanya ini, penting lama. Terus itu. akhirnya gimana? Akhirnya gini. Wah, gini aja, Wak. Aku demi Allah nggak pernah ngurusin yang namanya keris. Aku juga nggak pernah ngerti kalau Handi nggak ngomong, wah ada sesuatu sama bapakku. Artinya bapak yang meriang biasa, bapak orang baik. Tapi kok wah begini aja. Kalau misalnya aku terbukti, ini secara batin aja digituin. Kalau aku memang ngambil keris itu, nanti aku mati kelindes truk. Kelindes truk hancur, nggak tersisa, gepeng semua. Tapi kalau memang wayang nuduh saya dan saya nggak ngambil, uang nanti kelindes truk dan cuma tersisa kelingkingnya aja begitu. Itu dia langsung keluar ngomong, Dik, balik Dik, gitu. Ngambek ceritanya. Itu langsung keluar dari rumah dan langsung pulang ke orang tuanya, ditanyain macam-macam, tapi nggak terus terang sama ibunya begitu. Yang jelas, Mak, aku mau main ke Semarang, nanti mampir ke Cepu kemana begitu buat ngilangin stres begitu. Dia nggak mau tadi ya emosional gara-gara bapaknya tahu-taunya kok dihajar sama uangnya sendiri, terus dituduh begitu. Dia ke sana dapat pekerjaan di sana di Cepu di daerah Cepu dapat pekerjaan, taruhlah nyampe Lebaran berikutnya. Itu yang namanya kontak. Setahun kemudian. Iya, kontak-kontaknya uangnya siapa itu dihapus semua, termasuk Handi. Dia cuma punya nomornya ibunya. Itu pun ketika dia yang ngebel, bukan ibunya yang ngebel ke Maman begitu. Sama kawan-kawan dekat, tapi daerah jauh. Kayak nutup diri udahlah yang masalah saudara apa kayak bahasanya, alah nggak ada untungnya buat saya begitu. Pas dia pulang kampung. Emaknya nggak cerita ini itu macam-macam, tapi seperti biasa dengan itikadnya dia sendiri datang ke rumahnya uangnya lagi dan uangnya sisa kelingking. Ntar dulu jangan langsung kesana. Itu dia kesana, tapi sebelum itu sih memang benar. Kenapa Maman ngambil langkah
dia harus ngetan pergi ke sana. Selama di rumah, setelah pertengkarannya dengan uanya itu, dia sering kali diteror terus, Bi. Diteror sama? Diteror ya mungkin sama uanya. Yang pasti nggak pernah nampakin wujud asli uanya, tapi gelondongan yang tadi itu di depan itu ternyata dia melihat bukan di mimpi, itu sering datang. Tapi posisinya kayak dari belakang pot, pasti begitu. Dia kayak di gambarannya, nggak mimpi loh ya. Itu kelihatan antara tidur terjaga itu ada pot di depan rumahnya uanya, itu ngelosot jadi ular. Itu berusaha buat matuk dia, berusaha buat nyakitin dia. Itu dari yang ringan sampai ular banyak begitu, tapi yang aneh di dalam badannya dia seolah-olah ada keluar cahaya putih, terus menghalau itu semua. Nah sampai terakhir, kamu pergi dari sini aja. Yang belain dia sosoknya ya kayak pakai muslim yang beginilah ya, pakai orang-orang ini soleh begitu. Itu urusan saya, kamu nggak usah takut, biar saya yang ngadepin, dia bilang begitu. Mendingan kamu menghindar. Nah itu dia akhirnya setahun sampai dapat kerjaan di sana. Nah pas tadi balik lagi ke cerita, dia main ke rumah uanya tadi, ternyata Andi bilang, wah mana Andi? Nah, santai kan, kayak nggak ada apa-apa. Bapak udah nggak ada gitu. Bapak udah, maksudnya Bapak meninggal, Mas. Bapak udah meninggal. Loh kamu nggak ngabarin? Mas ditelepon nggak bisa. Dihubungin mau hubungin ke siapa? Ya dia ikut belasungkawa kan, ada wayang perempuan juga begitu. Itu ngelesnya gimana? Aduh sorry, aku ganti nomor telepon, ganti HP. Itu mah. Nomornya nggak kesimpan sama. Ya itu akhirnya ya ada cerita ngalor ngidul belasungkawa, tapi dalam hatinya, ya Allah, aku kok pernah ngomong nyumpahin begitu ya, walaupun aku nggak salah, dia yang nuduh saya, tapi kok meninggal beneran. Nah akhirnya jangan-jangan meninggalnya kayak yang aku ngomongin. Nah itu ada apa namanya, iparnya Handi, berarti menantu ya. Iya. Ngobrol di teras, Mas dulu waktu meninggal bapak serem loh Mas begitu. Nah bapak kan itu catatannya orang warteg. Itu menantunya belanja ke pasar kan pagi-pagi banget tuh, pakai sepeda motor. Itu sebelum belanja ngelihat bapaknya itu, bapak mertuanya kan ya habis pulang berhaji. Menantunya itu ikut ke sana juga berarti? Ikut satu, memang warteg gede sih. Nah itu bilang gini, aku Pak mau kemana Pak? Dia pakai baju singlet apa ya, mau jogging lah si mertuanya itu. By the way, lo sering banget cerita tentang warteg ya? Iya. Jadi gini, daerahnya Bro Ayung itu memang berbatasan atau memang ya masih ada ketularannya begitu. Memang dari yang mungkin sekarang dikenal sebagai daerahnya warteg ya. Kayak gitu. Memang kampung itu tuh warteg semua. Hampir 80%. Iya, 80% tuh warteg, termasuk ya di kampungnya Bro Ayung itu juga banyak gitu ya, kayak gitu. Makanya ceritanya Bro Ayung itu banyak ngebahas masalah warteg, ada siapa Murni kemarin terakhir ya, Mbak Murni ya, itu juga warteg juga. Adalah pokoknya yang cerita-cerita berhubungan sama warteg. Jadi begitu gitu. Karena kayak itu memang kebetulan daerahnya itu memang deket atau berbatasan dengan itu tadi. Kampung warteg gitu ya, yang 80% orangnya, penduduknya, warganya itu memang nggak di situ tapi di Jakarta. Dengan rumah di sini yang gedung-gedung kayak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu lanjut ya. Jadi tadi menantunya cerita, aku mau belanja Mas, mau belanja sayur apa kan pagi tapi itu ngeliat bapak mau jogging, tapi kok nggak sama ibu? Ya aku mau jogging sendirian aja, sana kamu belanja aja. Ya orangnya kan nyinyir begitu, nggak nyenengin. Nah singkat cerita, dia pulang dari pasar itu ada kerumunan orang, loh pagi-pagi ada apa Mas ini? Ada orang ketabrak begitu. Orang naik motor, nggak tahu sih, nggak jelas, tapi ada orang tabrak, pokoknya rata Mas, ngeri Mas. Aku aja nggak berani ngeliat, tapi karena saking penasarannya, terus dia kan orangnya nggak takut yang kayak gitu-gitu ya, penasaran. Si menantunya itu ya, dia ngeliat di pinggir jalan begitu, posisinya nggak di tengah. Itu memang apa ya, tubuh itu dari kepala nyampe kaki itu nggak sama sekali
gepeng begitu, lantak lah begitu. Pokoknya kepala, pundak, lutut, kaki gepeng semuanya. Iya gepeng semua, kecuali tapi Ini ini malah ada yang dipegang-pegang. Itu gue penasaran yang Bener. itu dari Jadi ada orang yang beranian itu megang jari segini lah, saya segini lah kecil ya. kelingking ya. Tinggal ininya John, ada yang bilang begitu. Itu tinggal jarinya, dia bilang begitu. Nah akhirnya dia itu pulang dari pasar itu, ya walaupun berani tapi ngeliat begitu ya enak juga. Di sarapan nggak mau apa nggak mau, ditanya sama istrinya, kenapa sih mas? Kenapa gimana? Tadi aku ngeliat orang tabrakan. Ditanyain sama suaminya. Sama istrinya, menantunya lagi bro. Oh menantunya Bukan, lah. ya kan ada, dia ada punya adanya lagi, ada. Oh, gue pikir itu istrinya Handi. Nah Enggak, itu. kalau di perwartegan jarang sekali perempuan belanja. Gue itu udah ngebayangin packaging gitu. Kayak gitu makanya harus clear gitu. Iya, Berarti itu boleh, bukan boleh, istrinya Handi, bukan. Tapi istrinya suaminya adiknya. Oh, oke, laki-laki juga. Oke. Nah, adiknya Handi memang packaging. Gue langsung ganti setting lagi. Nah itu ditanya, disuruh makan, disuruh apa, nggak mau. Bahkan minum aja citing-citing lah, males begitu. Cuman dia ngerokok. Loh kok sampai keringetan begitu, kamu sakit mas gitu. By the way, lu mau nyalain ini kan? Iya. Jadi biasa kamera. Oke. Gue pause dulu ya. Gue pause ya. Gue reset apa? Restart. Soalnya udah kedap-kedip nih. Oke, lanjut lagi. Ya, tak minum dulu. Oh, monggo. Ini momen buat istirahat sih kayak gini. Nah itu lanjut ya Pi. Ini akhirnya dia cerita sama istrinya. Itu tadi Beb, ya tak lebay-lebayin lah. Itu tadi Beb aku ngeliat ada orang tabrakan, tapi posisinya di pinggir sih, kayak ada orang lari-lari. Ih, udah mulai keinget dia ada orang lari-larian begitu. Tapi dia nahan, nggak ngomong gitu ya, nggak ngomong ke istrinya. Tapi ada pikiran Ada pikiran ke sana. Itu kelindes sama tronton katanya. Tapi yang aku lihat itu kempes semua pokoknya, isi baju semua itu keburai semua, cuman kesetrika pegang ada yang nemu jari kelingkingnya yang masih utuh begitu. Tapi dia mikirin lagi, loh kok dia diem terus ceritanya gimana? Enggak, bapak udah pulang dek digituin. Belum. Nah, bajunya kayak apa digituin. Itu bapak jogging belum pulang loh begitu. Di mana? Enggak jauh dari sini. Udah mulai dak-dikduk kan. Pakai singlet putih, pakai sarung kotak-kotak. Ya Allah mas, jangan-jangan bapak itu nyamperin ke sana sama istrinya. Ternyata memang benar itu bapaknya. belum diambil waktu itu. Belum diambil, masih ditutupin kayak apa sih, koran dan lain-lain lah seperti itu. Akhirnya istrinya pingsan di situ. Nah ceritanya seperti itu ke Maman. Dan itu membuat Maman sangat shock, merasa bersalah begitu loh. Nah ini ceritanya nggak panjang sebenarnya, cuman yang mau tangkap yaitu omongan begitu loh ya, bisa nyampe kejadian Sepatan seperti itu. Nah akhirnya karena Maman ya merasa tertekan, karena kok aku bisa nyampe begitu walaupun aku nggak niat sebenarnya, itu cuman pembuktian bahwa aku nggak salah gitu doang, tapi kejadiannya kok persis. Nah akhirnya ditanyain ke seseorang yang paham tentang dunia seperti itulah ya. Kenapa sepatanku mandi, kata orang sini, manjur dan kejadiannya persis. Itu dijelaskan sama orang yang paham. Itu dari kelahiran kamu, mungkin ada masa lalu yang buyutnya atau apa, itu pernah bermain ilmu-ilmu seperti ya klinik dan lain-lain, memunculkan unsur kodamia tadi itu nempel ke badannya dia. Itu powernya sangat gede. Kenapa kamu waktu diserang sama ular, namanya orang pintar kan ngerti, diserang sama ular-ular, ada yang jagain kan? Iya, tapi itu kan pakai ini, kan kata kamu. Nyamarnya jadi begitu. Aslinya kayak apa, emang kamu tahu? Nah, itu tadi, dia yang ngebelain kamu, dia juga sebaliknya. Ketika kamu marah, ketika kamu emosi, kamu gak ngapa-ngapain, dia yang jalan. Dia yang ngantem ke dia. Oh, berarti begitu ya mas? Iya. Jadi itu, Jadi ya tolong berhati-hati kalau setiap kita, walaupun kita nggak punya pegang, ya itu tadi Maman nggak menyadari dia punya pendamping begitu, Intinya jaga mulut ya. Jaga mulut. Nah ini kan
perlahan dia, kalau misalnya Maman memang bilang kalau aku lagi sholat tahu-tahu kayak ada yang di sampingnya pakai begitu ya, seolah-olah dia nyamarnya jadi seorang yang alim, Pakai ya, peci lah. pakai peci, pakai kayak orang timur jauh sana lah begitu. Pakai peci aja. Akhirnya dia kayak merasa Biar lebih ke sini. kejawen, ngejawani gitu. Ke Nusantaraan. Nusantaraan, iya seperti itu Ki. Dan memang bukan kasusnya Maman aja, banyak yang seperti itu Ki. Jadi ya itu tadi mulut kita nggak pernah tahu, bahkan bisa jadi itu diambil alih oleh ya sesuatu yang beda untuk peristiwa tadi. Yaitu sugesti negatif yang disampaikan, ditujukan ke seseorang. Kalau memang waktu itu powernya benar-benar bulat ya bisa kejadian sih. Makanya itu sih ya, mau semarah apapun janganlah nyepatani gitu, jangan nyepatani. Tapi gini, orang yang sering nyepatani itu nggak mempan. Orang yang sering nyepatani kayak gitu kan banyak juga ada kan orang mau gini. Ya itu yang biasa keluar itu seperti itu flat. Udah terlalu. Iya, itu udah karena udah sering keluar jadi. Ini powernya capek kali ya, iya, selalu digunakan gitu kayak ya. gitu. Tapi orang yang sekali marah gitu, marah banget, dek itu saat benar-benar kekumpul, deng. Itu bisa jadi kayak Itu gitu. si Maman akhirnya karena komunikasi sama tadi orang yang ngerti, dia akhirnya minta dibersihin sama tadi. Ternyata itu dari pernah dia ngelakon apa, terus dari orang tuanya nurunin apa dulu gitu. Ternyata diwujudin aslinya ya ternyata bukannya yang pecinan begitu. Kerisnya tuh gimana kerisnya? Nah kerisnya ternyata yang ngambil Nyelip di ini mulut lu sekarang. Iya, oh enggak. Oh enggak, beda ya. Ini kecil. Oh ini kecil. Nah itu kerisnya ternyata yang ngambil istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Istrinya uannya. Oh. Tapi waktu itu ketika Maman main, karena dia juga takut sama suaminya, nggak mau terus terang yang ngambil aku. Diam-diam aja ya. Dia diambil dikasihin sama anak yang tertua. Ya ke haknya begitu. Yang aslinya, yang gitu. aslinya. Oh. Dan anak yang tertua merasa juga nggak mampu. Dan ternyata dari garis turunan ke ini banyak kisah pengisahan dari yang megang ini. Jadi apa ya kata orang Jawa, jadi banyak masalah, jadi berantem keluarga. Berarti berat. Iya, Ya. akhirnya keris itu dilimpahkan ke orang yang paham dan mampu. Dan itu di luar jalur keturunan. Di luar jalur keturunan. Iya, berarti lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya gitu ya. Iya. Akhirnya bahasanya dimusnahkan dari lingkup keluarga lah begitu. Iya. Tapi sayangnya istrinya nggak ngomong. Kalau ngomong juga istrinya kena begitu. Kena sama siapa? Karena suaminya galak banget. Oh, iya. Suaminya nuduhnya si Maman karena dulu yang ngalang-ngalangin bapaknya sih memiliki itu. Iya benar. Itu. Sesuatu yang kita pegang yang nggak sesuai dengan kadar kita itu juga kadang bukannya manfaat yang datang ya, tapi lebih ke mudorot lah, sesuatu yang nggak baik gitu. Contohnya itu nggak lah, gue nggak masih contoh lain. Iya. Enggak. Itu aja pokoknya yang jelas kayak gitu sih. Terus si mamanya sekarang di mana? Sekarang Ngapain? Maman dia udah dibersihin, dia udah nggak terlalu frontal kayak dulu, udah dewasa kan. Ya, Jadi lebih stabil lebih sekarang stabil ya. emosinya begitu. Enggak kayak Dia yang terpenting keluarga, istri sama anakku. Aku nyari uang buat nafkah begitu dan banyak bersyukur itu aja. Keluarga kecuali memang karena memang bekasnya dia pernah sering belain, ditelepon, "Man, tolong ini ada masalah begini, kamu tolong datang." Ya apa namanya persuasif, enggak yang frontal enggak begitu. frontal ya. Emang dia apa sih? Debt collector atau Apa? makanya kayak gitu suka dimintain tolong gitu, centeng Jagger gitu ya Ya berarti. enggak, karena memang dari packagingnya dia itu udah mungkin tadinya karena ada yang membackup yang serem-serem begitu, ngelihat aja segen begitu. Padahal orang-orang kayak gitu kalau dibaikin ya baik mereka ya. Baik kayak gitu sih. Udah kelar bro ceritanya bro. Panjangin dikit apa bro? Gue masih pengen dengerin cerita. Oh kita nanti habis ini masih ada satu sesi lagi ya. Masih ya. Masih ada satu sesi lagi. Kita akan lanjut lagi. Tapi kita mau istirahat sebentar. Ya kalau yang gue lihat sih dari cerita ini kemarin banyak masukan dari kawan-kawan. Jadi setelah cerita alangkah baiknya dikasih ya sedikit bahasan lah kayak gitu. Makanya ya ini gue coba
Kalau mau tak tambahin, tapi dari segi aku begitu ada yang jatuh Bi, Awas rokok. keris Bi. Nah Keris, itu keris. keris pada zaman dahulu kala memang ada yang difungsikan sebagai perang dan lain-lain ya. Banyak dimasukkan ya unsur kodamia seperti itu. Ada yang unsurnya banyakan sih orang namanya kayak gitu. Ya auranya banyak yang negatif, yang positif juga ada. Nah, mungkin kebenaran yang keris tadi yang yang negatif. negatif akhirnya diturunin ke keluarga jadi bahan berantem terus. Iya, sementara orang dulu dia yang pertama megang itu kan dia tahu ilmunya gitu Kalau kan. Jawa itu ngerti katuranggane ngono. Iya, katurangga. Katurangga itu adalah semacam apa ya? Kayak nggak tahu lah, kayak inner beauty kali ya. Sebenarnya itu kalau katurangga secara harfiah, Iya. secara literatur gitu, yang sempat gue baca itu kayak semacam power atau apa gitu ya. Kayak inner beauty lebih ke perempuan sih itu. Perempuan. Oh. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau ke area sini katurangga ya istilahnya kelemahan atau Bukan kelemahan, bro. apa? Ya kayak gentong inti tutupnya gitu loh. Apa ya? Gaduh aneh ngono piye. Gue lu agak susah nih ngejelasinnya. Tapi orang lebih Kalau seperti itu. kawan-kawan yang ada yang paham ya nanti kali aja di komen katurangga itu apa gitu ya. Iya, ada sebenarnya di Google juga banyak kok katurangga itu apa penjelasannya secara harfiah, tapi memang penjabarannya atau pemakainya di masyarakat umum itu beda-beda gitu. Istilahnya tuh ya pemakainya jadi bergeser ke sana ke sini, tapi itu sah aja sebagai sarana komunikasi kayak gitu sih. Terus tadi yang ular-ular itu emang ilmunya si Uanya gitu yang nyerang ke Yang dia. ular hitam itu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Gue nggak tahu mau ngebahas dari sisi mananya lagi, karena udah jelas banget dari cerita ini kita bisa tahu ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil, dan ada juga sesuatu yang negatif yang bisa kita ketahui gitu. Yang positif ya kita pakai boleh, yang negatif sebaiknya dibuang jauh-jauh gitu. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf ya misal ada atau banyak sesuatu yang gak enak, gak nyaman di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Ya, semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Siapapun sekarang yang lagi sakit juga semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Siapapun yang sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya. Mohon maaf juga sebesar-besarnya. Ulangi lagi, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.